Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang public value dan biaya service delivery, yang dimana akan dibawakan oleh Fenanda Okta Rizkina dengan NIM 18 dan saya sendiri yaitu Rifki Abdul Hikam dengan NIM 28. Mungkin akan diteruskan oleh teman saya yaitu Mbak Fenanda. Baik, mungkin kalian semua di sini belum mengerti apa artinya public value. Saya jelaskan, dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam pasal 33 ayat 2 dijelaskan, bumi, air, dan apa-apa yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut De Jong tahun 2011, nilai publik adalah nilai tambah kepada klien serta kepada publik secara umum melalui imajinasi, manajerial, dan aktivitas entrepreneur. Selanjutnya, Busman tahun 2007 mengatakan, public value is value for the public. Value for the public is a result of evaluation about how basic needs of individual, group, and the society as a whole are influenced in relationship involving the public. Yang artinya, nilai publik adalah nilai tambah bagi publik. Nilai publik adalah hasil evaluasi tentang bagaimana kebutuhan dasar individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan dipengaruhi dalam hubungan yang melibatkan publik. Contohnya nilai publik adalah, yaitu misalnya Direktur Rumah Sakit Umum mengusulkan pergantian pagar rumah sakit ya dengan model yang lebih tren dari sisi publik atau pelanggan, nilai publiknya sangat kecil. Tetapi jika direktur mengusulkan pergantian kursi ruang tunggu dengan pengadaan TV di ruang tunggu pasien, program ini tentunya mempunyai nilai publik yang sangat tinggi karena hal ini bisa membuat para pelanggan atau pasien nyaman di saat menunggu antrian. Simbol utama pendekatan public value. Simbol utama dari pendekatan nilai publik adalah segitiga strategi. Dalam segitiga strategi untuk organisasi sektor publik harus memenuhi 3 unsur, yaitu yang pertama, legitimasi dan dukungan. Yang artinya menjadi sah dan berkelanjutan secara politis, yaitu menarik cukup banyak waktu, dukungan, dan sumber daya bersamaan dari lingkungan yang memberi otorisasi, artinya dari pemangku kepentingan politik dan lainnya diambil secara keseluruhan. Yang kedua, kemampuan operasional. Secara operasional dan administratif, layak dapat dilakukan dengan tersedianya kemampuan organisasi dan eksternal yang dibutuhkan memenuhi hasil yang diinginkan, yaitu nilai publik. Dan yang ketiga, nilai substansial. Nilai substansial menciptakan sesuatu dengan secara substansial berharga, yaitu nilai publik. Peran administrasi publik di masyarakat tidak hanya sebagai penyewa layanan, tetapi memiliki faktor politik dan sosial, yaitu ekonomi, budaya, dan sosial, politik, pendidikan, dan ekologi. Fungsi public value. Nilai publik bertujuan untuk memberikan tolak ukur yang sama untuk menilai kinerja dalam sektor publik. Di beberapa daerah ada tumpang tindih substansial dengan nilai pribadi. Namun kebijakan yang paling umum dan lembaga memiliki tujuan ganda dengan bottom line. Ada satu, faktor-faktor yang membuat nilai publik lebih rumit daripada rekan faktor swasta harus diakui dan dikelola, bukan dihindari. Tidak diragukan lagi kesamaan antara nilai di sektor publik dan swasta, tetapi seperti yang dibahas dalam bagian 2 di bawah ini, teori manajemen publik baru-baru ini sering terfokus pada mereka dengan mengorbankan perbedaan yang signifikan, menurut Moore dan Kagram tahun 2011. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang service delivery. Service delivery merupakan sekumpulan proses manajerial yang memiliki fokus utama pada
utama pada user dari semua layanan TI. TI yang menjamin bahwa layanan TI tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya untuk mendukung kegiatan bisnis. Seperti halnya dengan seorang user sebuah layanan akses internet, dia selalu peduli dengan kualitas akses terkait dengan beberapa bandwidth yang didapat, ketersediaan serta kemudahan akses pada saat apapun dan dimanapun, harga akses serta fasilitas-fasilitas lain dari anggotanya pada sebuah internet service provider menurut Kistanto 2009, yang bisa kita artikan sebagai service delivery ini merupakan wujud dari nilai-nilai publik tadi, yang dimana service delivery ini mengantarkan sebuah proses atau kebijakan-kebijakan pemerintah, yang dimana itu sebuah nilai dari pemerintah itu sendiri, lalu disampaikan kepada masyarakat melalui service delivery, yang dimana tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan service delivery terdiri dari 5 proses berikut, yaitu service level management, yang kedua financial management for IT service, yang ketiga capacity management, yang keempat IT service continuity management, yang kelima availability management. Adapun komponen service delivery yang pertama yaitu pastinya dari pemerintahan, pastinya kan setiap urusan dalam pemerintahan memiliki persyaratan. Yang kedua sistem, mekanisme dan prosedur, pastikan semua akses dari pemerintahan memiliki prosedur dan sistem dari atas. Yang ketiga jangka waktu pelayanan, yang keempat biaya atau tarif, yang kelima produk pelayanan, yang keenam aduan dan saran dan masukan. Adapun menurut Undang-Undang 25 tahun 2009, komponen standar pelayanan meliputi 1 yaitu didasari oleh hukum, yang kedua persyaratan, yang ketiga sistem, mekanisme dan prosedur, D jangka waktu penyelesaian, yang E biaya atau tarif, yang F pelayanan, yang G sarana prasarana atau fasilitas, yang H kompetensi pelaksana, yang I pengawasan internal, dan C penanganan pengaduan, saran dan masukan. Baik, yang K jumlah pelaksana, yang L jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, yang M jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan-raguan. Yang terakhir evaluasi kinerja pelaksana. Terima kasih. Ayo, tutup. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.